Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lazwar Rizky Firmansyah dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dari jurusan Arsitektur dengan nomor NPM 2019 455 Saya dari kelas S3D ingin mempresentasikan UAS UPM saya mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS UPM saya dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2, di mana di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat sebuah villa yang bertujuan sebagai tempat wisata, di mana di sini sudah ada analisa saya dan gambar-gambar yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada isu dan permasalahannya, yang dimana latar belakangnya villa merupakan tempat tinggal sementara sekaligus tempat untuk liburan yang biasanya terletak di daerah sekitar pegunungan, pinggiran kota ataupun pantai. Yang kemudian ada maksud dan tujuan sebagai tempat tinggal yang nyaman, sementara yang nyaman dan aman bagi penghuni. Villa digunakan untuk tempat istirahat atau santai, baik itu seorang diri maupun bersama keluarga ataupun kerabat. Nah, manfaat yang didapat tuh apa aja? Penghuni dapat merasakan kenyamanan sambil bersantai bersama keluarga ataupun kerabat, dapat menggunakan quality time-nya di villa ini, dan dapat merasakan pelayanan yang memuaskan dengan bangunan yang menunjang. Nah, untuk syarat-syarat dari pembuatan desain villa ini, terdapat 3 kategori keluarga. Yang pertama itu ada keluarga kecil, keluarga yang baru, dan keluarga yang besar, di mana keluarga baru itu seperti pengantin baru, keluarga kecil adalah ibu, bapak, dan anak 1 ataupun 2. Yang kemudian ada keluarga besar seperti bapak, ibu, anak, dan membawa kakek, nenek, ataupun keluarga pun yang lainnya. Dan di mana lahan dari villa ini berkontur. Lanjut, ada analisa tipologinya, ya seperti ini saja. Lanjut ke studi preseden, di mana saya mengambil contoh dari bangunan seafront villa yang dibangun oleh arsitek Shinichi Ogawa dan Associates yang berlokasi di Jepang. Dan kemudian ada Villa GIF yang dibangun oleh seorang arsitek dan Milano Architect Studio. Lokasinya berada di Sondrio, Italia. Untuk programatik ruangnya, di mana si front villa ini menggunakan linear berdampingan, program ruang linear berdampingan, di mana bangunan yang saling berdampingan begitu. Dan untuk Villa GIF dia menggunakan terpusat. Ini ada konseptualnya, presiden konseptual. Ini bentuk ya. Lalu lanjut ke analisa topologi saya, di mana saya mendapatkan lahan di Jalan Raya Puncak Gadok nomor 568 Cisarua, Kecamatan Cisarua, Bogor, dan mendapatkan KDB sebesar 40% dan KLB-nya 0,8 dengan GSB 5 meter. Bisa dilihat. Nah, untuk analisa mataharinya, site yang saya dapat ini berada di hadap utaranya di arah sana, timur, barat, dan selatan. Jadi kalau bisa dibilang bangunan itu menghadap utara. Untuk analisa mataharinya bisa lihat seperti ini, sinar matahari dari timur. Jadi unsur positif dari matahari pagi awal pasti dapat di timur, seperti itu.
Ini analisa kontur. Tanahnya itu berkontur tapi tidak terlalu terjal, dan tanahnya pun cukup baik untuk dibangun. Kemudian ada analisa aksesibilitas, di mana akses dari pejalan kaki dan kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa dilihat. Dan kemudian ada analisa kebisingan, di mana daerah ataupun zona yang saya beri tanda orange ini merupakan yang sering terdapat kebisingan. Maka dari itu bisa juga ditanam dengan vegetasi agar tidak dapat bising. Nah, kemudian ada arah angin dan arah vegetasi. Arah angin dan vegetasi. Untuk arah angin itu tentu saja dari semua arah, dari segala arah bisa dengan kecepatan kisaran 10-20 km per jam. Yang dimana angin yang berada di sekitar saya merupakan angin yang sangat sejuk dan tidak panas. Nah, untuk analisa vegetasinya bisa dilakukan di sekitar saya agar set sangat nyaman. Nah, ini ada batasan-batasan setnya. Di arah utara lahan kosong, sebelah timur jalan ataupun rumah, sebelah barat itu terdapat rumah warga, dan sebelah selatannya itu langsung mengarah ke Gunung Salak yang berada di Bogor. Nah, untuk ini tema dan konsep saya, termasuk saya memasukkan natural, modern, minimalis, di mana konsepnya merupakan perpaduan dua buah konsep, yaitu modern dan natural, yang dimana konsep ini akan menciptakan suasana yang nyaman dan asri bagi interior rumah. Lanjut ke analisa kebutuhan ruang saya seperti ini. Ya, ada tempat parkir, resepsionis, staf, restoran, toilet, taman, dan selain-lainnya. Ini analisa hubungan antar ruang saya. Bisa dilihat. Dan ini analisa aktivitas penghuni dan besaran ruang. Dan di sini ada organisasi ruang saya. Nah, di sini sudah masuk konsep dari layout saya, di mana nih penunjang atau staf dan restoran segala macam. Ini ada villa bangunan tipe yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, konsep desain dari yang saya masukkan itu, saya ingin desain atau ide saya ini, karena saya sering pergi naik gunung, ya akhirnya itu menjadi suatu gagasan saya untuk sebuah desain ataupun konsep tersebut, yang dimana Indonesia itu kaya akan pegunungan dan paling besar dilewati oleh Ring of Fire. Ini focal point. Ini bahan masanya dari yang masa persegi, kemudian pembentukan, dan lanjut ke hasil akhir. Nah, ini untuk side plan saya, dimana ini jalan besar, jalan Kartini, dimana jalan besarnya ke arah barat, dia jalan raya puncaknya. Bisa lihat nih, kita masuk, ini keluar. Untuk restoran, staf, resepsionis, di sini masuk. Nanti untuk bangunan villa yang pertama, villa tipe yang kedua, dan yang tipe yang ketiga. Ini ada berupa taman dan ada kolam berenangnya. Nah, ini gambar untuk bangunan resto tadi dan para staf dan juga resepsionis. Lanjut ke potongan.
potongan melintangnya. Ya, sini restoran, ini kitchen, dan ini ruang manajer. Lanjut ke tampak. Ini tampak depannya seperti ini, dan ini tampak belakangnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke bangunan villa tipe 1 saya. Seperti ini denahnya. Ini tampaknya. Ini potongannya. Lanjut ke denah villa tipe 2 saya, dimana seperti ini. Ada 2 kamar tidur ya. Yang kamar tidur utama, dan ini kamar tidur untuk anak. Ada 2 bed harusnya. Ini potongannya. Ini tampaknya. Nah, selanjutnya ada bangunan tipe ketiga, yaitu untuk keluarga besar biasanya. Nah, di sini saya menggunakan 2 kamar tidur untuk lantai pertama. Untuk lantai keduanya pun sama, 2 kamar tidur dengan space yang sangat luas. Ini untuk lantai 2-nya terdapat kamar tidur dan kamar mandi, ruang santai, dan teras balkon di mana itu mendapatkan view langsung ke pegunungan. Untuk potongannya. Nah, ini tampak depannya. Tampak samping. Nah, kemudian di sini ada detail arsitektur saya. Saya mengambil detail jendela. Dan kemudian ada detail struktur atau fondasi saya. Fondasi yang hanya fondasi batu kali. Ya, ini perspektif saya. Perspektif yang pertama itu mengambil salah satu ruangan di ruang kamar tidur saya. Ini kamar mandi, di mana ada wastafel dan kredensanya. Ini untuk cerminnya. Ya, berikut adalah poster dari villa saya. Bisa lihat ya teman-teman, di situ ada analisa set saya, gubahan masa, side plan, tampak, depan, belakang, samping, perspektif, dan konsep dan tema saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.